Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali kita dalam program Santapan Rohani Pagi pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu seluruh para pendengar yang sudah mendukung program Santapan Rohani, yang sudah mendukung channel ini, saudara. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita lewat renungan firman Tuhan setiap pagi. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Selagi kita masih ada kesempatan, kita membagikan renungan firman Tuhan, saudara, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membagikan video ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan Tuhanlah yang membalaskan atas segala kebaikan yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, doa dan harapan kami Bapak Ibu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kita sama-sama terbeban memberitakan kebenaran firman Tuhan, kabar baik, kabar sukacita bagi siapapun kita bagikan, saudara. Dan itulah sebabnya kembali saya mohon supaya Bapak Ibu juga dapat membagikan video ini kepada teman-teman, kerabat dimanapun berada, supaya mereka juga dapat menerima dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan setiap hari kita bawa dalam doa, supaya teman-teman kita juga merasakan sukacita yang dari surga. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 3, saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian. Saudara dikasih Tuhan, setiap kali mendengar kata ujian, kita ingat masa lalu, saudara. Kala itu masih duduk di bangku sekolah dasar atau SMP atau SMA lah. Takut kalau dengar, takut dan gentar jika diumumkan minggu depan ada ujian. Terbayang harus belajar pagi, siang, dan malam, saudara. Masa yang sangat berat. Apalagi jika ada beberapa mata pelajaran yang kurang kita kuasai. Bagaimana jika nanti gagal? Apa yang akan terjadi jika tidak naik kelas? Ada perasaan bersalah. Mengapa dulu tidak sungguh-sungguh belajar? Itulah suasana hati dan pikiran ketika harus memasuki masa ujian. Apa maksudnya ujian terhadap imanmu? Kata ujian dalam bahasa aslinya dipakai kata dokimion. Berasal dari kata kerja dokimazo. Dalam bahasa Inggris to prove, membuktikan, saudara. Jadi berbicara tentang ujian iman artinya berbicara tentang pembuktian. Saudara kasih Tuhan, iman bukan sekedar kata atau diksi yang diucapkan di bibir saja. Juga tidak cukup dinyanyikan, saudara. Kalau kita bicara tentang iman, siapapun kita, mungkin jemaat, guru sekolah minggu, pemain musik, majelis atau pendeta sekalipun, saudara, perlu dibuktikan. Tidak berhenti di mulut, saudara. Mengapa iman perlu dibuktikan? Banyak orang hanya sekedar bilang beriman kepada Tuhan. Pencobaan dan kesulitan yang kita hadapi akan membuktikan apakah kita benar sungguh-sungguh beriman atau percaya kepada Tuhan. Tidak semudah mengajar atau menyanyikan atau mengkhotbahkan, saudara. Beras yang di dalam karung pada saat kita akan membelinya perlu dibuktikan keasliannya. Betulkah beras pandan wangi? Perlu diambil gancu.
besi yang runcing ujungnya ditusukkan ke dalam karung beras. Sakit memang saudara jika seandainya karung itu bisa berbicara. Jika kita mau menjual emas yang murni sebelum toko membayarnya, maka emas itu akan dibakar dulu, dipanaskan pada suhu tertentu. Luntur atau tidak kuningnya, kemilaunya juga hilang atau tidak. Memang untuk membuktikan itu prosesnya sakit saudara, perih dan penuh derita. Tuhan perlu membuktikan apakah iman kita itu asli atau palsu. Tuhan perlu meyakinkan dirinya bahwa pernyataan iman kita itu serius atau sekedar permainan kata. Saudara dikasihi Tuhan, semuanya bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan kita. Tuhan ingin setiap kita menyadari kekurangan kita, saudara. Hanya dengan ujian iman, kita baru sadar bahwa kita harus belajar lagi tentang bagaimana mempraktekkan percaya kita kepada Tuhan. Murid baru tahu bahwa ia harus belajar lagi lebih sungguh pada saat menerima hasil ujiannya. Seperti seorang murid, begitulah yang Tuhan inginkan setelah kita melalui fase ujian, saudara. Apa tujuan akhir dari Tuhan pada waktu Dia mengizinkan ujian datang kepada kita? Tuhan ingin memastikan bahwa kita adalah orang yang tahan uji, saudara. Tuhan ingin setiap kita melihat dan menyadari kekurangan dan kelemahannya. Semuanya itu dibutuhkan sebelum Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada kita, saudara. Tuhan ingin diri kita benar-benar siap untuk menerima berkat kehidupan yang lebih besar. Banyak orang yang tidak siap, saudara. Makin diberkati makin sombong. Makin diberkati makin lupa diri. Makin mendapat banyak kasih karunia, hatinya makin jauh dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pahamkah sekarang mengapa Tuhan memberikan ujian terhadap iman saudara? Tujuannya sangat mulia, yaitu untuk kebaikan dan kebahagiaan saudara. Untuk kebaikan dan kebahagiaan kita, saudara. Terimalah dengan luas hati dan jalani saja. Apapun ujian yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, bersyukur dan terimalah. Terimalah dengan luas hati dan jalani saja apapun ujian yang Tuhan izinkan datang dalam hidup saudara. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sudah kami alami Tuhan setiap hari. Itulah sebabnya pada saat pagi hari ini Tuhan, firman-Mu yang sudah menerangi hati dan pemikiran kami. Untuk kami selalu mengandalkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, melihat tangan Tuhan yang selalu menolong kami. Lewat permasalahan, penderitaan, pergumulan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berkarya. Tuhan yang campur tangan. Dipuji, dihormat, dimuliakanlah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh para pendengar program Santapan Rohani pagi hari ini, berkatilah. Berkatilah keluarga lepas keluarga, anak cucunya, suami istri, opa, oma, berkatilah Tuhan. Dimanapun berada. Baik dimanapun Tuhan, seluruh para pendengar program Santapan Rohani, berkatilah Tuhan kesehatan daripada setiap seluruh para pendengar dimanapun berada. Yang mengalami sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, telurlah tangan-Mu Tuhan menjamah tubuh yang sakit. Berikanlah Tuhan kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit disembuhkan,
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi tubuh, roh, dan jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.